إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita mampu menghadirkan diri-diri kita dari rumah-rumah kita ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya tak lupa pula kita selalu memperbanyak salawat dan taslim. Apatah lagi kita berada di hari Jumat ini, salah satu hal yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak adalah berselawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta mereka yang senantiasa berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, tak henti-hentinya kami selalu mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang hamba, bekal terbaik bagi dia untuk mengarungi yang namanya kehidupan akhirat adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian untuk kehidupan akhirat, dan sebaik-baiknya perbekalan yang paling baik untuk menghadapi yang namanya kehidupan akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dua perkara. Tak kala kita berpegang teguh kepada kedua perkara itu, maka insyaallah kita tidak akan pernah menjadi hamba-hamba yang tersesat. Apa dua perkara itu? Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sekarang kita sudah berada di momentum bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an." Bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan terkhusus di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang menjadi mulia disebabkan karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila apapun ya yang padanya turun Al-Qur'an,
maka dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril yang padanya Allah Subhanahu wa taala jadikan perantara diturunkan Al-Qur'an, maka dia pun menjadi pemimpin dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi, pemimpin dari segala nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, atau nabi yang termulia, dan padanya pula lah diturunkan Al-Qur'an. Begitupun dengan bulan suci Ramadan ini, kenapa dia bisa menjadi mulia? Karena di bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan padanya diturunkan Al-Qur'an. Begitupun dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi mulia? Karena padanya diturunkan Al-Qur'an. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, mumpun kita masih berada di bulan suci Ramadan, apakah kita ingin menjadi orang-orang yang mulia? Apakah kita ingin menjadi hamba-hamba yang mulia? Maka jika jawaban kita semua mengatakan iya, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman dekat kita. Perbaikilah muamalah kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Maka tak kala hamba memiliki kedekatan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama di zaman kita pernah berkata bahwasanya kalau kalian ingin melihat kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Apakah hamba itu senantiasa bersama dengan Al-Quran? Apakah hamba itu jauh dari Al-Quran? Jika jawabannya dia senantiasa bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang ingin saya pertanyakan kepada kita, apa sih akibatnya? Apa yang akan didapatkan seorang hamba itu tak kala dia jauh dari Al-Quran? Dia tidak memanfaatkan momentum hari-harinya, 24 jam hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepadanya, tetapi dia tidak menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kira-kira bagaimana nanti keadaan hamba-hamba yang seperti ini, hamba-hamba yang jauh dari Al-Quran? Dan tentu Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan semuanya itu di dalam Al-Quran. Kita akan membahas beberapa ayat yang menggambarkan kondisi mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Ayat yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, apa yang dimaksudkan dengan berpaling dari Al-Quran, yaitu jauh dari Al-Quran. Dia tidak mau mempelajari Al-Quran, bahkan cara baca Al-Qurannya masih salah-salah, masih kurang tepat, tajwidnya belum tepat. Bagaimana keadaan orang-orang yang seperti ini, yang jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran? "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jauh dari Al-Quran itu Allah akan jadikan hidupnya itu terasa sempit. Walaupun mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan dia karunia berupa rizki, harta benda, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Dia tidak pernah merasa tenang dengan apa yang dia miliki. Dia selalu merasa kurang dengan kekayaan yang ia miliki. Bisa jadi yang menjadi penyebabnya itu disebabkan karena dia jauh dari Al-Quran. Itu untuk kehidupan di dunia, Allah akan menjadikan hidup hamba tersebut terasa sempit. Terus bagaimana di hari kiamat? "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tanpa bisa melihat. Kemudian dia berkata di ayat yang selanjutnya, "Wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, ini perkataan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dia berkata, "Ya Allah, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Dan bukankah dahulu di kehidupan dunia saya dapat melihat?" Tetapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Maka dahulu ketika engkau hidup di muka dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau Al-Quran sebagai pedoman hidupmu.
Tetapi apa yang terjadi? Fanasitaha, engkau melupakan Al-Quran itu. Engkau tidak mau membaca Al-Quran, engkau tidak mau mempelajari Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quranmu masih salah-salah sampai hari ini. Wa kadzalika yauma tunsa, maka seperti itu engkau lupa dengan Al-Quran, maka seperti itu pula lah Allah akan lupa kepada kalian. Maka coba kita bayangkan betapa menyedihkannya orang-orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Hari di mana nanti kita semua akan dikumpulkan di tempat satu, yaitu di padang mahsyar, dalam keadaan telanjang. Matahari didekatkan di atas kepala-kepala kita. Waktu itu akan ada manusia yang ditenggelamkan dengan air keringatnya sendiri. Waktu itu semua orang akan sibuk untuk mencari bantuan, tetapi tidak ada satupun pertolongan yang datang kepada kita. Pasti itu datangnya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan izin kepada orang untuk memberikan kita syafaat kalau Allah Subhanahu wa taala lupa kepada kita? Disebabkan dahulu ketika kita hidup di dunia kita lupa dengan Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai keadaan-keadaan seperti ini itu terjadi pada diri kita di hari kiamat kelak. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi ataupun keadaan orang-orang yang berpaling ataupun jauh dari Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kebanyakan penghuni neraka itu berasal dari kalangan bangsa jin dan juga bangsa manusia. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebanyakan penghuni dari neraka itu kebanyakan dari kalangan manusia dan juga bangsa jin? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hati, tetapi dia tidak pernah mempergunakan hati ini untuk mentadabburi, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia mata, tetapi mata ini dia tidak pernah gunakan untuk membaca Al-Quran. Dia hanya gunakan hanya sekali-sekali saja. Bisa sekali dalam sebulan, sekali dalam satu pekan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 24 jam dalam satu hari. Masa dalam satu hari itu kita tidak bisa memaksimalkan waktu kita, memberikan waktu kita sedikit untuk Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Lahun adzanun la yasma'una biha." Dan Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada jin dan manusia itu berupa pendengaran, tetapi pendengarannya itu dia tidak pernah pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Justru kebanyakan manusia saat ini pendengarannya itu diisi dengan nyanyian-nyanyian. Maka apa yang terjadi? Dia lalai dari Al-Quran, dia lalai dari mendengarkan Al-Quran. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan hati kita, gunakan mata kita, gunakan telinga kita. Bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya hubungan kita dengan Al-Quran? Tak kala kita seperti ini tidak mampu menggunakan hati kita ini, menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya? Ulaika kal an'am. Maka orang-orang yang seperti ini itu dia seperti hewan ternak. Dia hidupnya seperti hewan ternak. Kemudian balhum adal, dan bahkan bisa saja dia lebih hina dibandingkan dengan hewan ternak. Dikarenakan kenapa? Karena hidupnya jauh dari Al-Quran. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian ayat yang terakhir yang menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'ashu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa wa man ya'asu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita yang dimaksudkan peringatan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Al-Qur'an. Nuqayyid lahu syaitanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan syaitan menyesatkan orang tersebut.
Jadi jangan kita merasa heran ya kalau ada orang yang kita lihat hidupnya jauh dari Al-Quran. Terkadang itu kebiasaannya sangat mencengangkan, sangat miris untuk kita lihat. Ya karena itu bisa jadi dia disesatkan oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan bukan hanya sekadar disesatkan oleh syaitan, tetapi Allah juga akan membiarkan syaitan itu menjadi teman qaribnya, teman akrabnya. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti saja apa yang menjadi langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang, apatah lagi sampai kita menjadikan syaitan itu sebagai teman qarib kita. Qultu ma sami'tum nastaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Hadirin rahimani Allah taala jami'an. Di khutbah yang qada ini sebagai bentuk kesimpulan, marilah kita memperbaiki muamalah kita dengan Al-Qur'an. Apatah lagi kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita masih ada di 10 terakhir, di mana 10 terakhir ini ada momentum yang namanya Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang padanya ya dia beribadah di malam Lailatul Qadar itu, dia ibaratnya beribadah sebanyak 83 tahun. Jadi jangan sampai kita ada yang salah paham. Ya kami pernah mendengar bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya diturunkan pada suatu daerah. Bukan seperti itu. Tetapi Lailatul Qadar itu turun di satu malam, dan Nabi kita merahasiakan malam apa tersebut. Maka kita mencarinya, dan Nabi kita cuma memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, dan terkhususnya di malam-malam ganjil. Dan malam ya kemarin malam itu kita berada di malam ke-23, dan malam 23 itu bertepatan pada malam Jumat. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwasanya apabila malam ganjil itu bertepatan pada malam Jumat, bisa jadi kemungkinan besar itulah malam terjadinya Lailatul Qadar. Namun kita belum tahu kapan terjadinya itu Lailatul Qadar. Namun sebagai sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap selalu memanfaatkan momentum untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi kami ingatkan, perbaiki muamalah kita, perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Karena insyaallah Al-Qur'an yang kita pelajari, Al-Qur'an yang kita baca, Al-Qur'an yang kita hafalkan, Al-Qur'an itu juga akan menjadi syafaat penolong bagi kita di hari kiamat kelak. Kemudian jemaah salat Jumat yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan kami tatkala hari Jumat tiba, kami selalu mengingatkan kepada jamaah dan juga kepada diri kami pribadi bahwasanya di antara amalan-amalan di hari Jumat yang dianjurkan untuk kita memperbanyaknya yaitu membaca surah Al-Kahfi. Dan juga di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat dan juga taslim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami ingatkan bahwasanya di hari Jumat yang mulia ini ada satu waktu di mana seorang hamba itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami menyarankan bahwasanya jangan lupa untuk berdoa yang terbaik ya untuk diri kita dan juga untuk keluarga-keluarga kita, dan jangan lupa doakan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Karena bukti baiknya keimanannya seorang hamba yaitu dia senantiasa mendoakan saudara-saudaranya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ansurna al ikhwanina al mujahidin fi kulli makan
thabbit aqdamuhum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna ikhwanina al-mujahidin fi Falastin, thabbit aqdamuhum wansurhum 'ala qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allah